Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, tetapi selalu baru setiap pagi. Hari ini kita bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada dalam anugerah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita kembali lagi mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu hati berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas hidup kami. Sungguh kami merasakan Tuhan bahwa kekuatan, kesehatan yang kami nikmati hari ini, bahkan semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani, berkat rohani, semuanya berasal dari Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih beri kami kesempatan dan waktu lagi untuk ada dalam hadirat Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Kami ingin menikmati lagi hadirat Tuhan. Mari urapi ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala bentuk-bentuk kuasa kegelapan yang akan mengambil alih fokus kami untuk beribadah kepada Tuhan sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama di dalam penuh sukacita yang daripada Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu.
namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya, puji Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku kan memuji. Mari naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Sampai selama-lamanya kita akan tetap bersorak, memuji, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang berjanji, tak sekalipun Dia akan ingkari. Dan kesetiaan Tuhan sungguh sangat terbukti dalam sepanjang kehidupan kita. Mari komitmen kita hari ini, kita mau tetap melayani dan mengasihi Tuhan. Karena tiada Tuhan seperti Allah kita. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Puji Tuhan.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Kami bersyukur punya Allah yang berjanji dan selalu ditepati. Engkau tidak pernah mengingkari setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami dalam ketakutan, Engkau selalu ada di sisi kami. Dan selalu Engkau berkata, jangan takut, karena Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau beri kami kemenangan, Kau beri kami kesembuhan, Kau beri kami sukacita. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang baik, Kau Yesus yang setia. Haleluya. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini hati kami siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Tuhan, buatlah kami mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu rencana Tuhan dalam hidup kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dan kami tahu bahwa setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Karena kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan yang Engkau beri buat kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan yang luar biasa. Kami nikmati kehadiran-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu, nyatakan isi hati Tuhan. Kiranya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami semua siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online di hari Minggu yang indah ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya yang selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Kita ada hari ini
karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya maksud dan rencana yang baik bagi setiap kita. Apapun situasi kita yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu baik dan terus mengerjakan perkara-perkara yang membawa kebaikan bagi kita. Hari ini saya akan membawakan renungan tentang Tuhan yang spesial. Saudara dan saya perlu menyadari bahwa kita punya Tuhan yang istimewa, Tuhan yang spesial buat kita. Dan bukan hanya buat kita saja, tapi untuk seluruh alam ciptaannya, karena Tuhan adalah pribadi yang spesial. Nats Alkitab kita terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 bagian B. Sebenarnya ayat ini merupakan bagian dari suatu keseluruhan ayat yang berisi tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita akan berfokus pada satu kalimat singkat di dalam Matius 6 ayat 9b ini. Dan di situ tertulis, Bapa kami yang di sorga. Sekali lagi saudara, di situ dikatakan, Bapa kami yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang berasal dari Spanyol tentang seorang ayah dan anak yang satu sama lain menjadi begitu terasing. Satu sama lain terdapat jarak dan konflik akibat suatu kesalahan dari sang anak. Dan anak ini, seorang laki-laki, melarikan diri. Dan ayahnya berusaha mencari, berusaha menemukan anaknya yang pergi dari rumah. Dia mencari selama berbulan-bulan tanpa ada hasil. Akhirnya ketika ia hampir putus asa, sang ayah menemukan ide untuk memasang iklan di sebuah koran atau surat kabar Madrid. Iklan di koran itu berbunyi, Paco yang terhormat, temui saya di depan kantor surat kabar ini pada siang hari di hari Sabtu. Semua kesalahanmu diampuni, aku mengasihimu. Dari ayahmu. Pada hari Sabtu itu, Paco muncul. Dia berjumpa dengan ayahnya, menemukan pengampunan, dan merasakan kasih dari ayah yang sangat mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan sungguh seperti seorang ayah yang mengasihi. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mencari kita, ingin menemukan kita yang terhilang, yang tersesat, dan merindukan agar kita bersatu, berkumpul, tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Kembali kepada ayat ini saudara, Matius 6 ayat 9, di situ dikatakan, Bapa kami yang di sorga. Ayat ini sebenarnya merupakan salah satu bagian kecil dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada waktu itu murid-murid meminta agar Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berdoa. Dan kemudian Tuhan Yesus mengajar mereka tentang doa, ucapan-ucapan dalam doa. Dan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dimulai dengan kata-kata Bapa kami yang di sorga. Dari kalimat yang sederhana ini saudara, kita dapat pengertian yang baru tentang Tuhan. Betapa Tuhan itu sungguh sangat spesial. Tuhan itu sungguh sangat istimewa. Dan keistimewaan Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan pelajari, kita akan temukan melalui rema yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Hal yang pertama saudara, mengapa Tuhan spesial adalah karena Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memandang Allah sebagai Bapa. Allah, Tuhan pencipta semesta ini, bukanlah Allah yang jauh. Dia bukanlah Allah yang asing. Dia bukanlah Allah yang punya jarak jauh daripada kita. Tapi Ia Allah yang dekat. Dia adalah Bapa. Allah sebagai Bapa berbicara tentang sebuah hubungan yang erat, sebuah relationship. Karena itu saudara, jangan kita takut untuk datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita. Allah sebagai Bapa juga berbicara tentang kasih. Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kita perlu menyadari di sini bahwa Bapa, Tuhan pencipta semesta ini sangat mengasihi kita. Dia mencintai saudara dan saya dengan cinta kasih yang kekal. Mungkin saudara merasa sulit untuk memahami akan kebenaran bahwa Tuhan adalah Bapa. Dan hal itu mungkin disebabkan karena ayah biologis atau ayah kandung saudara begitu kejam, tidak mempedulikan saudara. Sejak kecil saudara sering dihajar, sering dimarahi, tidak diperhatikan, tidak dididik dengan baik, tidak dibimbing, dan tidak merasakan kasih seorang ayah. Dan hal itu mungkin membuat saudara merasa tidak bisa mengenal Tuhan sebagai Bapa. Hari ini saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan pencipta semesta ini adalah Bapa. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa buat saudara dan saya. Dan ini berbicara bahwa Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saya, Dia mengasihi kita semua. Tidak seperti bapa-bapa di dunia ini, tapi Tuhan adalah Bapa yang baik. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Bapa, satu hal yang perlu kita sadari, Dia peduli kepada kita. Dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu sebabnya saudara, kita tidak perlu khawatir soal apapun juga. Jangan khawatir tentang hari ini dan juga esok. Bahkan saudara, jangan khawatir akan masa lalu saudara. Bodohnya seringkali orang khawatir akan masa lalunya dan terus tinggal dalam masa lalu, tidak bisa bergerak maju, tidak bisa melangkah dalam janji Tuhan, tidak dapat melihat akan rencana dan rancangan Tuhan yang begitu indah di depan. Mari kita sadari saudara bahwa Tuhan adalah Bapa kita, dan Dia bukan sekedar Bapa, tapi Dia Bapa yang baik. Dia mengasihi saudara. Dia menginginkan suatu hubungan yang erat dengan kita. Dan saudara dan saya, kita perlu sadari bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Kita diangkat menjadi anak-anak-Nya karena iman kita kepada Kristus. Sungguh suatu hal yang luar biasa saudara, ketika kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Ada banyak agama di dunia ini yang mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan bagaimana memanggil Tuhan. Tapi kita diajarkan oleh firman Tuhan tentang suatu hal yang spesial, yaitu kita dapat memanggil Tuhan dengan Bapa, karena Dia mengasihi kita. Dia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Hal yang kedua saudara, kita perlu mengerti dan menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa bagi semua. Dalam Matius 6 ayat 9 bagian B ini dituliskan, Bapa kami yang di sorga. Bukan Bapamu, bukan Bapa gue, tapi Bapa kami saudara. Dan ini berbicara bahwa Tuhan adalah Bapa buat semua orang percaya. Apa implikasi dari hal ini saudara? Kita perlu menyadari bahwa kita tidak boleh merasa hebat sendiri. Kita tidak boleh merasa benar sendiri. Kita tidak boleh mengeksklusifkan Tuhan hanya untuk diri kita. Menganggap orang-orang lain tidak benar. Kita meremehkan orang-orang percaya lainnya dan menganggap mereka bukan anak-anak Tuhan. Kita merasa gereja saya lebih benar. Kita merasa sinode saya lebih benar. Kita merasa kita sebagai jemaat yang benar. Orang-orang lain tidak benar. Gereja-gereja lain tidak benar. Ini adalah pandangan yang salah. Jangan kita merasa eksklusif sendiri, karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah satu tubuh di dalam Dia. Kita semua adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita semua adalah anak-anak Bapa di sorga. Karena itu saudara, jangan pandang merek gereja, jangan pandang bendera organisasimu apa. Selama kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua adalah anak-anak Bapa. Tuhan adalah Bapa bagi kita semua. Hal yang ketiga saudara, yang terakhir, Tuhan adalah penguasa atas segalanya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 8 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu,
dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan betapa Tuhan, Allah kita, Bapa kita itu berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Dan di sini kita bisa melihat juga saudara, bahwa pribadi Yesus Kristus memiliki kesetaraan dengan Bapa. Sehakikat Dia adalah Allah yang daripadanya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Dan inilah saudara satu kebenaran bahwa Tuhan sebagai Bapa mengandung makna bahwa Dia adalah penguasa atas segalanya, dan kita hidup dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan kita takut menghadapi situasi dan keadaan apapun, baik hari ini, esok, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pengalaman hidup saya secara pribadi di mana saya semakin mengerti tentang Tuhan sebagai Bapa. Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang mengasihi, Dia adalah Bapa yang peduli. Seringkali di masa-masa yang tersulit dalam hidup saya, ketika ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan sungguh-sungguh saya tidak berdaya, Tuhan menunjukkan akan kuasa, Tuhan menunjukkan akan kasih dan kebaikannya. Dia menyediakan semuanya dengan cara yang ajaib. Terlalu banyak kesaksian yang dapat saya ungkapkan. Bahkan ketika saya mengalami sakit, Tuhan menopang dan memberikan kekuatan. Dan sampai hari ini saya ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, berbicara tentang Bapa, kalau ada di antara saudara yang bingung dan ingin mengenal dan mencari tahu siapa itu Bapa, kita dapat membaca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-8 dan ke-9. Di situ tertulis, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu bingung mencari tahu siapa itu Bapa. Cukup mengenal Tuhan Yesus, kita sudah mengenal Bapa. Perlu kita pahami bahwa Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Ada kemanunggalan, ada kesatuan antara Bapa dan Tuhan Yesus. Kita bersyukur saudara, karena kita mengenal Dia, mengenal Bapa yang baik, Bapa yang mau berkorban bagi kita, Bapa yang mengasihi kita, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan bukti yang nyata. Itu sebabnya saudara, saat ini mari kita renungkan. Adakah selama ini kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita? Kita merasa takut datang kepada Tuhan dalam doa. Kita merasa Tuhan begitu asing dari diri kita. Sadarilah bahwa Tuhan itu baik. Jangan takut datang kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia merindukan kita selalu, setiap saat. Dia menantikan saudara. Kalau saudara saat ini terhilang, sedang menjauh dari Tuhan, mari datang kepadanya. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau menerima dan memulihkan saudara. Mari sadari saudara bahwa sebagai Bapa, Tuhan selalu peduli dan memelihara hidup kita. Karena itu jangan khawatir soal apapun juga. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Dia memelihara kita. Kalau selama ini kita selalu merasa eksklusif, kita merasa benar sendiri, kita merasa gereja lain tidak benar, mari berubah dan bertobat saudara. Sadari bahwa semua orang yang percaya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di sorga. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah satu tubuh di dalam Dia. Dan satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan, adakah kita selama ini ragu dalam melangkah menjalani hidup ini? Sadari bahwa kita punya Tuhan, Bapa yang berdaulat, Bapa yang berkuasa atas segala-galanya. Karena itu jangan takut menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Percaya Tuhan Bapa kita akan selalu menolong, menopang, dan membawa kita masuk dalam rencananya yang baik, indah, dan sempurna. Sungguh Tuhan kita baik.
Dia Tuhan yang spesial, Dia Tuhan yang istimewa, karena Dia adalah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang sudah kami dengar, membuat kami mengerti tentang Engkau Tuhan. Kami semakin mengenal-Mu, kami semakin mengerti akan Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mengasihi, Bapa yang selalu peduli, Bapa yang selalu merindukan persekutuan yang erat dengan setiap kami. Tolong kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak punya gambaran yang benar, tidak punya pandangan atau paradigma yang tepat tentang Engkau. Bersihkan setiap paradigma kami yang salah dan baharui kami, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi dan selalu memelihara kami. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak merasa sombong dengan keberadaan diri kami, tidak merasa diri kami sendiri yang hebat dan benar. Hanya diri kami yang mengenal Bapa, tapi kami sadari saat ini bahwa semua orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Kami semua adalah anggota tubuh-Mu. Kami semua adalah anak-anak kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami untuk berjalan dalam iman, melangkah dalam pengharapan, sebab Engkau Tuhan, Bapa kami yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, akan menuntun kami dalam penggenapan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Meteraikan terus firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari-hari, dalam sepanjang minggu ini, dalam tugas, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Sertai kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Lindungi kami Tuhan, dan jadikan kami berkat bagi sesama kami. Biarlah hidup kami menjadi api-api terang-Mu yang memancarkan akan kemuliaan Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini Tuhan. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya dan menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, mengalir menyembuhkan, mengurapi setiap kami yang sakit, memulihkan keadaan kami. Mujizat Tuhan terjadi, pemulihan, pertolongan yang ajaib terjadi atas setiap kami. Semua rencana kami mau bawa kepadamu. Setiap persoalan pergumulan kami serahkan kepadamu Tuhan, sebab Tuhan yang memimpin hidup kami dan memelihara kami dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.